Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Areni Febriza selaku moderator pada diskusi panel kali ini yang akan dilakukan oleh kelompok 4 2 PB2. Nah, sebelum kita mulai ke tahap inti, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok 4. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Perkenalkan, nama saya Riza Romdoni. Perkenalkan, nama saya Stefani Cantika Putri. Perkenalkan, nama saya Ezri Bepania. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmah. Nah, baik. Adapun topik yang diangkat pada diskusi panel kali ini adalah pelecehan seksual, fenomena yang terjadi di masyarakat, dan juga korban atau pihak yang rentan. Nah, diskusi panel kali ini kita akan melalui berbagai tahap. Untuk tahap yang pertama adalah tahap pernyataan awal. Untuk tahap pernyataan awal ini, pada para panelis saya persilakan. Baik, moderator. Perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Sekilas, kekerasan seksual dan pelecehan seksual tampak seperti istilah yang sama, seperti istilah, namun terjadi keduanya memiliki perbedaan. Lantas, apa perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu? Yang pertama, kekerasan seksual. Berdasarkan penuntut WHO, kekerasan seksual merupakan perilaku yang menyasar seksualitas terkait organ seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, diiringi dengan unsur pemaksaan atau ancaman seperti diantaranya perdagangan perempuan yang memiliki tujuan seksual. Tidak dibatasi oleh gender, pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Korban yang bisa menyasar kepada siapa saja, biasanya kepada istri, suami, pacar, orang tua, anak, saudara, hingga orang yang tidak dikenal sekalipun. Kasus kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, sekolah, tempat bekerja, ataupun kampus. Yang kedua, pelecehan seksual. Menurut pernyataan Kompas Perempuan, pelecehan seksual merupakan tindakan yang bernuansa ke arah seksual, baik merupakan kontak fisik maupun non-fisik. Tidak diadakan yang dilakukan ini dapat mengganggu kenyamanan seseorang, tersinggung, ketakutan, hingga merasa rendah martabat, pada akhirnya mengakibatkan gangguan fisik maupun mental terhadap seseorang yang mengalami tindakan tersebut. Oke, terima kasih atas pernyataan awalnya. Untuk panel selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan faktor penyebab pelecehan seksual dan juga dampak. Membicarakan terkait faktor pelecehan seksual itu sebenarnya ada banyak, tetapi mari kita kerucutkan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, yang mana faktor internal ini berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor internal ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu faktor kejiwaan. Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, misalnya pelecehan seksual. Kita seringkali mendengar istilah pedofilia. Pedofilia ini merupakan kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksualnya. Lalu yang kedua, faktor biologis. Kita tidak dapat memungkiri bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan biologis seperti makanan, kebutuhan akan proteksi, dan kebutuhan seksual. Nah, adanya hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan, maka seseorang itu dapat melampiaskannya itu kepada orang lain yang dirasa memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan pelaku, seperti anak-anak. Selanjutnya itu faktor moral. Faktor moral kerap kali dijadikan sebagai filter terhadap perilaku menyimpang. Seperti belum lama terjadi seorang ayah melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam diri pelaku itu tidak ada moral, sehingga pelaku itu dapat dengan teganya melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini berasal dari luar diri pelaku. Yang pertama itu faktor sosial budaya. Jadi beragamnya kasus kejahatan asusila yang kian marak sebenarnya memiliki kaitan erat dengan aspek sosial budaya, di mana arus modernisasi dan berkembangnya budaya barat yang terbuka luas di tengah-tengah masyarakat membuat pergaulan masyarakat Indonesia itu semakin bebas dan tidak terkontrol. Lalu yang selanjutnya itu faktor ekonomi. Faktor
faktor ekonomi yang sulit dapat menyebabkan seseorang itu melakukan berbagai tindak kejahatan. Ya misalnya ini tindak kejahatan pelecehan seksual. Lalu yang terakhir itu faktor media. Dalam kehidupan bermasyarakat, faktor media baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu dari banyaknya sarana informasi yang dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan di masyarakat. Sebagai kejahatan seksual seperti perkosaan, sodomi, dan pencabulan yang seringkali diberitahukan secara terbuka dan tidak jarang didramatisasi dapat merangsang para pembaca atau penonton, khususnya bagi mereka yang bermental jahat, dapat menjadikannya sebagai ide untuk melakukan tindak kejahatan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk membatasi tontonan dan juga usahakan menonton hal-hal yang positif dan menjauhkan diri dari tontonan ataupun bacaan yang berbau pornografi. Lalu selanjutnya itu membicarakan terkait dampak. Dampak dari pelecehan seksual ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu betrayal atau pengkhianatan. Pengkhianatan di sini terjadi ketika korban yang mana pelakunya itu merupakan orang terdekat dari korban, sehingga diri korban itu merasa dirinya itu dikhianati oleh orang terdekatnya. Lalu yang selanjutnya itu traumatic sexualization. Yang ketiga powerlessness atau korban merasa tidak berdaya setelah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Lalu yang terakhir itu terkait dengan stigmatization. Sekian dari saya, mungkin. Oke, terima kasih atas pernyataan awalnya. Baik, kepada panelis selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Itu dari pihak pemerintah sendiri. Nah, berbicara mengenai perlindungan, tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sebuah produk hukum yang berpihak kepada korban. Adapun dasar pertimbangan yang menjadi upaya perlindungan terhadap korban, yang pertama itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedua yaitu terdapat pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai macam tindakan perlindungan dari pemerintah, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada korban yang dicantumkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Adapun hak yang dapat diperoleh korban yaitu sebagaimana yang dicantumkan. Yang pertama yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta lainnya, hingga kepada korban mendapatkan bantuan biaya hidup yang sementara hingga masa perlindungan korban itu berakhir. Dan berdasarkan uraian tersebut, korban kekerasan seksual ini ataupun pelecehan seksual ini berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu hak lain juga yang didapat yaitu berupa bantuan medis, lalu ada rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Dan bantuan medis ini sangat diperlukan di mana dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum untuk dapat menuntut pelaku tersebut. Yang kedua, rehabilitasi ini merupakan bentuk pelayanan dan juga bantuan secara psikologis pada korban, membantu meringankan, melindungi, memulihkan kondisi fisik dan serta psikologisnya, serta kondisi sosial dan spiritual sehingga korban dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dan juga dari pihak LPSK tentunya mempunyai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi ataupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Sehingga dengan membuat undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual, penyelesaian masalah atau kasus ini dapat dijalankan dengan baik sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pernyataan awalnya. Untuk panelis selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai penerapan sesuai atau tidaknya mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tahun
Sebenarnya diharapkan dapat memberantas kekerasan seksual itu sendiri, khususnya pada anak-anak, sehingga membuat efek jerah kepada pelakunya. Namun dalam penerapannya di satuan pendidikan bahkan di masyarakat masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani secara bersama, mulai dari belum lengkapnya instrumen kebijakan turunan dari Undang-Undang TPKS itu sendiri yang mengatur secara teknis perlindungan anak dari kekerasan seksual di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Di sini dalam melakukan pengawasan di satuan pendidikan yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam beberapa kasus sudah banyak pihak kepolisian atau pihak hukum yang menjerat pelaku menggunakan Undang-Undang TPKS itu sendiri, sementara masih banyak juga kasus yang belum menggunakan Undang-Undang TPKS ini sendiri untuk menjerat pelakunya. Lalu permasalahan dan tantangan yang ada saat ini sebenarnya dapat kita diskusikan sekarang secara bersama-sama untuk mencari solusi terbaik sehingga masa depan anak-anak bangsa ini menjadi cerah ya. Kita sebagai pemangku kepentingan dapat berdiskusi untuk mencari sebuah solusi terbaik dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini, sehingga anak-anak kita itu lebih terlindungi, khususnya korban pelecehan seksual itu mendapatkan perlindungan dari undang-undang itu sendiri. Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah itu melakukan percepatan pembentukan unit layanan terpadu daerah bagi anak-anak di seluruh Indonesia, serta pada satuan pendidikan keagamaan, yaitu pihak pemerintah berkoordinasi untuk menciptakan sebuah pesantren yang ramah terhadap anak, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus kekerasan seksual justru terjadi di pesantren. Ketidakefektifan penerapan UU TPKS ini sendiri karena masih mampirnya pembuatan aturan turunan dari Undang-Undang TPKS. Terkait aturan turunan ini baru dapat diimplementasikan ini sebenarnya tahun ini pemerintah sudah menjanjikan, namun sampai sekarang pun belum terwujud. Sebenarnya implementasi UU TPKS tidak perlu menunggu peraturan turunan untuk dilaksanakan, sebab proses kasus harusnya tidak ada alasan lagi, belum ada peraturan pelaksana, namun harus lebih disegerakan untuk perlindungan terhadap korban. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas pernyataan awalnya. Ke panelis berikutnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pembahasan mengenai pencegahan dan juga penanganan kasus tindak pelecehan seksual ini pada realitasnya sudah banyak ditemukan di berbagai forum. Di sini saya menekankan kembali, namun untuk pencegahan dan penanganan kasus tindak pelecehan seksual ini untuk memberikan perhatian kepada korban, yakni yang ramah terhadap korban. Selain itu juga seluruh pihak tentunya dalam rangka pencegahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun bisa menjadi korban dalam tindak pelecehan seksual ini, meski di kehidupan sehari-hari memang banyak ditemukan kasus yang mana rentan dialami oleh perempuan dan juga anak-anak. Pencegahan yang tentunya dapat dilakukan oleh seluruh pihak, yakni dalam lingkup sekolah yang mana semestinya menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak-anak, ialah dengan melakukan pendidikan gender, pendidikan moral, dan juga pengetahuan, membagikan pengetahuan terkait jenis-jenis pelecehan seksual dan juga bagaimana resikonya yang timbul bila mereka menjadi korban. Selain itu pula didukung dengan kampanye dan juga sosialisasinya. Untuk lebih lanjutnya, pihak sekolah dapat membuka layanan terbuka yang dilakukan oleh konselor ataupun bisa digantikan oleh guru BK, yaitu bimbingan konseling, dalam menampung keluh kesah peserta didik, juga pendamping untuk mereka memenuhi kebutuhan apa dan pertolongan bila mana peserta didik atau murid-murid ini melihat kasus pelecehan seksual atau bahkan menjadi korbannya. Sementara itu penanganan inilah yang dijadikan fokus oleh kita semua sebagai masyarakat, yang mana setidaknya jangan menyalahkan korban jika kasus ini belum clear atau belum dapat dipastikan kebenarannya. Di sini juga berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, penanganan yang dapat dilakukan meliputi 3 hal, yaitu pendampingan, pelindungan, dan juga pemulihan. Di sini konseling bisa menjadi bentuk pendampingannya, kemudian ada jaminan keberlanjutan pendidikan dan juga pekerjaan untuk upaya pelindungan. Lalu pemulihan korban yang di dalamnya terdapat konsultasi dengan psikolog, psikiater, tenaga medis, pemuka agama, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh korban itu sendiri. Mungkin seperti itu moderator saya kembali.
Karena tahap penyataan awal sudah kita lalui dengan sangat baik, selanjutnya kita akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu tahap mengomentari dan menanggapi. Pada para panelis, saya persilakan. Baik, moderator. Pertama saya akan menanggapi materi kesesuaian penerapan undang-undang terhadap korban pelecehan seksual, yakni komentar saya adalah undang-undang di Indonesia tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu cukup baik, tetapi harus ditekankan lagi supaya tindak pelecehan atau kekerasan seksual tidak terjadi lagi di sekitar kita. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, yakni harus ditindak keras supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi di kalangan kita maupun di kalangan di luar sana ataupun di Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebab pelecehan seksual, yakni komentar saya ini lebih baik kita berpakaian yang lebih sopan dan lebih tertutup untuk perpergian supaya tidak menarik perhatian orang lain, biar tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu tidak terjadi kepada diri kita maupun orang lain. Yang terakhir, upaya pencegahan dan penanganan kasus tindakan pelecehan seksual yang ramah terhadap korban itu, komentar saya itu harus diperkuat lagi atau ditanganin lagi dengan maksimal terhadap korban-korban yang sudah terjadi, supaya korban-korban ini bisa kembali lagi hidup nyaman, tentram dan damai. Baik, terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Panelis selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya setuju dengan pernyataan dari Bapak Rizal terkait dengan perbedaan kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian sebelumnya juga Bapak Rizal sempat menyinggung terkait bahwa faktor penyebab dari pelecehan seksual ini yaitu dari pakaian korban. Namun pada realitasnya kita seringkali menemukan bahwa pakaian korban pelecehan seksual itu cenderung sopan, tetapi tetap saja dilecehkan. Jadi menurut saya berbagai bentuk pelecehan seksual itu pure kesalahan dari pelaku itu sendiri. Terlebih konteksnya di sini kita sedang membicarakan korbannya ini adalah anak-anak. Kemudian tadi juga sudah dibahas terkait payung hukum untuk tindak pelecehan seksual oleh saudari Stefani, bahwa pada hakikatnya sudah ada undang-undang yang dijadikan landasan untuk menangani pelecehan seksual terhadap anak dan juga apa saja yang akan didapatkan oleh korban pelecehan seksual seperti bantuan medis, kemudian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Namun yang saya masih bingung mengapa jika ada laporan pelecehan seksual ini para institusi terkait atau institusi yang berwenang untuk menangani pelecehan seksual ini cenderung dipersulit gitu, seperti karena kurangnya bukti. Mungkin terkait hal ini bisa dievaluasi secara lebih lanjut supaya penanganan terhadap kasus pelecehan seksual ini lebih dipermudah sehingga korban tidak enggan untuk melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya seperti itu. Selanjutnya terkait pendapat dari saudari Tasya, benar yang dikatakan oleh saudari Tasya bahwa pelecehan seksual sudah ada undang-undang TPKS yang pada hakikatnya itu berpihak pada korban, akan tetapi mungkin dalam pengimplementasiannya itu kurang sehingga pelecehan seksual ini semakin marak terjadi. Kemudian sudah disampaikan juga bahwa pemerintah sudah gencar dalam melakukan percepatan pembentukan unit pelayanan terpadu daerah bagi anak. Namun yang perlu diperhatikan yaitu bahwa adanya ketidakefektifan penerapan undang-undang TPKS ini gitu. Dan juga saya setuju bahwa dalam undang-undang TPKS ini tidak perlu menunggu peraturan turunan untuk dilaksanakan, sehingga meskipun undang-undang TPKS ini masih terbilang baru, tetapi pengimplementasiannya itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Lalu terakhir terkait upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang telah disampaikan oleh saudari Elita, menurut saya cukup lengkap, sudah dijelaskan mengenai pendidikan gender dan moral di sekolah yang perlu diajarkan oleh guru, kemudian kampanye, sosialisasi, layanan terbuka yang dilakukan
oleh guru BK maupun konselor. Dan mungkin tambahan dari saya terkait penanganannya, yaitu korban bisa mendatangi psikolog atau psikiater supaya dapat dilakukan terapi pemulihan dari trauma yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Kepada panelis berikutnya saya persilakan. Ya, baik, saya mengomentari dari pendapat Rizal bahwa saya setuju memang kita harus dapat membedakan antara pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual, karena pada umumnya masyarakat masih menganggap hal tersebut adalah hal yang sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Lalu terhadap komentar Nur juga saya setuju bahwa ternyata ada banyak faktor yang memicu terjadinya pelecehan seksual dan kita perlu memahaminya agar tercegah dari kasus pelecehan seksual. Lalu untuk dampaknya sendiri, memang dampaknya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini cukup banyak dan tentunya sangat merugikan korban. Lalu untuk terhadap pernyataan Tasya, saya memang setuju bahwa upaya penerapannya pada faktanya memang masih belum sepenuhnya terjalankan dengan baik. Oleh karena itu memang penting sekali diperlukannya pengawasan khususnya dari pemerintah yang menangani hal ini dan juga lembaga-lembaga terkait. Lalu berdasarkan pendapat dari Ezra ataupun pernyataan Ezra, saya juga sangat setuju bahwa pencegahan dan penanganan ini harus dilakukan dengan ramah terhadap korban, sehingga korban tentunya merasa nyaman dan berani untuk melapor, dan tentunya antara pihak sekolah ataupun lembaga-lembaga terkait menjadi ruang yang nyaman ataupun ruang yang aman bagi korban untuk melapor. Lalu izin mengomentari dari Rizal, memang upaya penerapan dari payung hukum dari kasus pelecehan seksual ini memang harus ditangani dengan serius. Lalu terkait tentang komentar dari Nur Hamidah terhadap saya, ini saya ingin menanggapi bahwa memang bukti itu sangat penting. Mengapa pemerintah ini cenderung mungkin dianggap mempersulit, namun pada faktanya memang bukti itu diperlukan, khususnya bukti dari medis, karena melalui bukti medis dengan adanya visum ataupun surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum ini menjadi alat bukti untuk agar bisa diproses dengan baik oleh pihak yang terkait, yaitu diproses oleh aparat kepolisian, sehingga memang pada faktanya bukti ini harus terlebih dahulu ada yang dimiliki oleh korban supaya kasus ini dapat diproses secara hukum. Jadi seperti itu saja saya dapat sebelum Terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Kepada panelis berikutnya saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pernyataan dari Bapak Rizal, yaitu perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Mungkin sebenarnya ini keduanya sering kita anggap sama, padahal pernyataan itu sangat berbeda, dan ketidaktahuan inilah yang menyebabkan masih banyaknya pihak yang menganggap sepele antara kekerasan dengan pelecehan gitu. Lalu saya juga akan menyampaikan mengenai tanggapan dari Ibu Nur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual, mulai dari faktor internal yaitu faktor kejiwaan, biologis, dan moral. Lalu ada juga faktor eksternal, mulai dari faktor ekonomi, media sosial. Seperti yang kita ketahui, memang media sosial ini membawa dampak positif maupun dampak negatif. Lalu dampak yang dirasakan oleh korban itu bisa traumatik seksual atau rasa pengkhianatan. Mungkin rasa pengkhianatan ini karena korban mengalami pelecehan seksual dari pihak keluarga gitu. Hilangnya ketidakpercayaan ini karena seharusnya orang yang terdekat melindungi mereka justru malah menjadi rusak dari mereka. Lalu saya juga menanggapi pernyataan dari Ibu Stefani mengenai upaya peraturan, yaitu peraturan undang-undang diadakan dengan pemenuhan hak korban, medis, rehabilitasi, sehingga korban dapat bangkit dari keterpurukannya. Lalu ada kerjasama pemerintah dengan pihak LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas dan KPI. Lalu saya juga akan menanggapi dari Ibu Ezra mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Itu mungkin seluruh pihak harus turun tangan dan melakukan pencegahan kekerasan seksual ini agar kejadian ini tidak berulang kembali. Lalu penanganannya mungkin kita seringkali di Indonesia ini justru malah menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaiannya dan lain-lain. Sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah kita memihak korban, terutama mungkin juga perlu adanya perhatian dari orang tua
Lalu sini saya akan mengomentari mengenai komentar yang disampaikan oleh Bapak Reza kepada saya, yaitu mengenai kesesuaian dengan Undang-Undang PPKS. Memang Undang-Undang di Indonesia ini sudah cukup baik dan sudah banyak yang mengenai perlindungan kekerasan seksual. Namun karena tidak efektifan tadi Undang-Undang PPKS ini, karena belum adanya aturan turunan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masih banyak ketidaksesuaian atau tidak efektifan. Lalu saya juga akan menanggapi komentar yang disampaikan oleh Pak Nur. Memang benar UU PPKS ini pengimplementasiannya itu masih kurang karena tadi belum adanya undang-undang turunan dari PPKS. Lalu saya juga akan menanggapi komentar yang disampaikan oleh Ibu Stefani mengenai ketidaksesuaian. Memang ini kita perlu percepatan pembahasan undang-undang turunan dari PPKS itu sendiri. Mungkin Baik, terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Pada panel berikutnya saya Baik, terima kasih moderator. Saya ingin memberikan komentar serta tanggapan kepada saudara Rizal mengenai topik yang dibahas, yaitu perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jadi memang belum banyak masyarakat yang mengetahui antara perbedaan kedua hal ini, yakni kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Dengan adanya penyuluhan atau berbagai cara untuk pengenalan akan perbedaan kedua hal ini juga akan membantu masyarakat dalam mengenali apa saja jenis kekerasan seksual dan juga jenis-jenis pelecehan seksual. Kemudian saya ingin menanggapi dan memberikan komentar terhadap saudari Nur Hamidah mengenai yang dibahas topiknya yaitu faktor dan dampak pelecehan seksual. Jadi faktor dan dampak pelecehan seksual ini tentu sangat memberatkan korban. Jadi di sini korban yang merupakan pihak yang benar-benar dirugikan. Jadi kita sebagai masyarakat luas, apalagi keluarga atau pihak internal, mestinya memberikan dukungan kepada korban, baik itu dukungan melalui berbagai cara atau dukungan pertolongan bisa dibilang dengan pertolongan pertama itu tidak menyalahkan korban. Saya juga ingin memberikan komentar serta tanggapan terhadap kondisi mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, di mana di sini berfokus pada pihak pemerintah. Jadi perlindungan hukumnya yang sudah dibahas tadi cukup padat mengenai pasal-pasal dan juga undang-undangnya. Namun dalam kasus yang tersebut dirasa masih kurang implementasinya di masyarakat, di mana masih ditemukan beberapa kasus di mana korban itu malah disalahkan atau bahkan mendapat ancaman balik dari pelaku karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam memenuhi prosedur untuk memberikan pidana atau hukuman kepada pelaku. Saya juga ingin memberikan komentar dan tanggapan kepada saudari Tasya mengenai fokus yang dibahas yaitu kesesuaian penerapan undang-undang terhadap korban pelecehan seksual. Jadi di sini juga ada keterkaitannya dengan topik yang dibahas saudari Stefani mengenai undang-undang, yaitu juga terkait hukum. Dan di sini itu berfokus pada kesesuaian penerapannya yang tadi sudah saya singgung juga, bagaimana penerapannya ini di dalam masyarakat, apakah sudah benar-benar terpenuhi atau ada yang melenceng, yaitu di mana korban di sini malah tidak jarang ditemukan menjadi ancaman bagi pelaku untuk mengancam agar tidak melaporkan ataupun sebagainya. Baik, selain itu juga saya izin memberikan umpan balik terhadap tanggapan dan komentar yang sudah diberikan saudari yang ada di sini, rekan-rekan yang membahas topik ini, yaitu mengenai fokusnya kepada upaya pencegahan dan juga penanganan. Jadi di sini upaya dari pencegahan dan penanganan memang penting, terlebih untuk instansi-instansi seperti contohnya yang sudah saya berikan, yaitu di sekolah, di mana seluruh warga sekolah itu benar-benar harus memberikan dukungan terhadap korban. Di lain hal juga terhadap perempuan, yang mana di sini banyak sekali ditemukan kasus perempuan menjadi korban terbanyak dari kasus pelecehan seksual. Namun tidak juga menjadi kemungkinan bagi kaum Adam yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi di sini fokus kami kepada korban, baik itu anak-anak, perempuan dan juga seluruh pihak. Terima kasih. baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan komentar dan tanggapannya.
Oke, baik. Terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan komentar dan tanggapan yang masing-masing. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah tahap untuk memberikan tanggapan secara terbuka nih. Jadi yang angkat tangan duluan nanti yang akan saya pilih. Silakan. Oke, kepada saudara Rizal saya persilakan. Baik, moderator. Menurut saya keseluruhan yang sudah disampaikan panelis yang sudah sangat sesuai, hanya saja perlu ada tindak tegas kembali untuk pelaku pelecehan seksual yang harus mendapatkan hukuman yang tidak dapat diringankan, karena pelecehan seksual merupakan kriminalitas yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut terjadi karena nafsu yang tidak terkendali. Orang yang telah melakukan pelecehan seksual harus dihukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ada, karena merupakan pelanggaran HAM. Baik, selanjutnya. Oke, kepada Tasya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai semua tanggapan dan komentar yang sudah disampaikan para panelis itu sudah sangat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, mulai dari perbedaan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual, dampak, upaya, dan faktor pencegahan. Penanganannya itu perlu dilakukan kembali sosialisasi baik secara langsung maupun memanfaatkan media sosial dengan efektif agar pelecehan seksual ini tidak berulang kembali, karena ketidaktahuan banyak pihak seperti orang tua, guru, dan masyarakat yang memiliki peran utama untuk kasus pelecehan seksual ini. Oke, panelis selanjutnya yang berkomentar atau menanggapi. Saudari Stefani siapa silakan. Baik, terima kasih. Tanggapan saya terhadap semua pernyataan yang telah disampaikan panelis lain, tentunya penyampaian para panelis menurut saya sudah sangat jelas dan juga merinci dan juga sangat komprehensif, sehingga dapat membantu kita dalam menambah wawasan akan pentingnya memahami kasus pelecehan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, lalu juga ada perlindungan hukum, penerapan hukum yang ada untuk kasus ini, dan juga faktor dan dampak yang ditimbulkan, sehingga kasus ini menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak kita anggap sepele. Itu saja. Baik, terima kasih. Untuk panelis selanjutnya ada saudari Hamida, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keseluruhan materi pada hari ini yang kita bahas bersama-sama dengan para panelis sudah sesuai kapasitas kita masing-masing. Namun ada yang menarik perhatian saya, sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Stefani terkait visum yang dijadikan sebagai barang bukti lewat terjadinya kekerasan seksual. Tetapi menurut saya apabila visum dijadikan acuan dalam tindak kekerasan seksual ini memiliki suatu kelemahan, karena visum hanya dapat dilakukan atau lebih tepatnya itu tanda-tanda yang dimunculkan dari kekerasan itu kurang dari seminggu setelah kejadian kekerasan seksual. Oleh karena itu, mungkin pihak yang berwenang dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi terkait penanganan pelecehan seksual supaya dipermudah, tidak dipersulit seperti itu. Dan terkait upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan memang sudah cukup memadai, akan tetapi mungkin bisa diperkuat kembali agar tindak pelecehan seksual ini tidak kembali terjadi, terutama pada anak-anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panelis selanjutnya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Saya izin menanggapi secara keseluruhan. Jadi dalam topik masing-masing sudah dibahas oleh masing-masing panelis, yakni dapat disimpulkan menjadi satu hal titik, yaitu kasus tindakan pelecehan seksual ini yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tanpa mengetahui siapapun itu menjadi peluang fakta dari fenomena tersebut, bahwa siapapun itu dimanapun kejadiannya serta apapun keadaan korban yang secara spontan disalahkan itu mestinya pelaku. Jadi sebaiknya hal yang dilakukan itu merujuk pada pertolongan kepada korban sebelum kita mengetahui lebih lanjut kasusnya, juga seperti yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saudari Tasya dan juga saudari Stefani mengenai payung hukumnya. Jadi ada prosedur yang di sini cukup menarik perhatian, di mana isi peraturannya yaitu korban ataupun pihak pelapor harus memiliki bukti yang kuat. Di sini bukti yang kuat itu di mana ada beberapa peristiwa bukti itu tidak bisa didapatkan, seperti tindakan pelecehan seksual yang secara verbal ataupun secara tiba-tiba yang dirasakan oleh korban. Jadi itu tidak sempat memiliki rekaman ataupun bukti fisik lainnya.
Jadi seperti itu peraturan-peraturan semestinya mendapatkan pembenahan lagi. Terima kasih. Baik, karena kita sudah mendengarkan komentar dan tanggapan dari masing-masing panelis, tahap selanjutnya itu tahap closing statement atau pernyataan penutup, karena kita sudah berada pada penghujung diskusi kali ini. Nah, pada masing-masing panelis saya persilakan untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup pada diskusi kali ini. Pada para panelis saya persilakan. Baik, moderator, pesan penutup kali ini yakni menurut saya jangan takut untuk berbicara dan melawan pelaku kejahatan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan berhati-hatilah. Baik, panelis selanjutnya. Baik, pesan dari saya itu marilah kita bersama-sama menciptakan ruang aman bagi anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Dan diharapkan juga kepada seluruh komponen masyarakat agar dapat bekerja sama dengan baik agar kasus pelecehan seksual ini tidak kembali terjadi dan anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Terima kasih. Pada panelis selanjutnya saya persilakan. Baik, closing statement yang saya berikan yaitu dengan adanya diskusi panel hari ini dapat menjadi harapan bagi kita semua terkait pencegahan kasus pelecehan seksual agar tidak terulang kembali, dan juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah ataupun pihak terkait ataupun juga kita semua dalam melakukan penanganan dan juga pencegahan, khususnya dari pihak pemerintah agar lebih memperkuat payung hukum terhadap pelecehan seksual. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, pada panelis selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin closing statement dari saya adalah sebuah harapan. Saya berharap kegiatan diskusi kali ini menjadikan sebagai gerakan substansial untuk melindungi korban agar korban merasakan keberpihakan kita kepada mereka. Sebab empati saja tidak cukup, harus ada sesuatu yang dilakukan. Jangan menutup hati, jangan menutup mata dan hati, tapi lakukanlah sesuatu. Panelis selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Jadi ya, pembahasan pelecehan seksual ini meliputi banyak fokus, namun selayaknya perlindungan hukum yang dibuat sudah semestinya kita bekerja sama untuk terlebih mendahulukan keselamatan korban. Apalagi dari adanya kemungkinan korban malah mendapatkan ancaman balik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan closing statement pada akhir diskusi panel kita kali ini. Saya Zafira Areni sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.